Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, kita bisa berkumpul siang ini untuk mendengarkan mengenai diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Eva, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Islam Raja Bekasi. Baik, sebelum mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk menebak sebuah gambar. Ini untuk menebak sebuah gambar, kira-kira ada yang tahu apa? Bagus, pelajari karakter agar murid sejahtera. Nanti yang akan saya sampaikan dalam budaya positif ini adalah yang pertama, asas dan tujuan pendidikan, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan posisi kontrol, serta restitusi. Sebelum mulai, mungkin saya perlu menyampaikan kesepakatan kita selama mengikuti diseminasi budaya positif ini. Yang pertama adalah teman-teman tetap duduk di tempat, gitu ya. Jika ingin memberikan pendapat, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, ponselnya dinonaktifkan, gitu ya. Kemudian teman-teman saling menghargai satu sama lain dan aktif memberikan pendapat. Bisa disepakati? Sebelum mulai, kita lanjut kegiatan yang pertama dulu. Kita akan bermain berpasangan. Ini adalah teman-teman menggenggam tangan seperti ini, seolah-olah di situ ada benda berharga. Itu yang peran A, itu yang peran A ya. Yang peran B itu bertugas meminta temannya ini membuka tangannya. Caranya silahkan macam-macam. Boleh dirayu, gitu ya, boleh diancam, boleh diteliti, bagaimanapun terserah. Yang ini kemudian fokusnya adalah tangannya terbuka. Nanti kita akan bergantian ya. Yang pertama ada yang jadi A dulu, ya, yang jadi A dulu, kemudian yang jadi B itu yang bertugas merayu yang tadi. Sekarang yang jadi A, Bu Siti, Pak Zuri, Pak Zaki, Bu Neng, Kom. Yang jadi A. Oh, saya jadi A. Jadi A. Kita mulai 30 detik saja. Sampai hitungan 30 detik saja. Dengan cara apapun ya, Bu. Ya, dengan cara apapun terserah. Ya, sudah stop. Sekarang gantian. Temennya yang mengepalkan tangan, yang lawannya tadi yang berusaha gimana nih kepala tangan temannya bisa kebuka. Oke. 1, 2, 3, mulai. Di sini saya minta sharing saja, ya, kepada A, ya, kepada A atau B. Ada yang membuka kepalan tangan? Tidak. Ibu buka kepalan tangan? Tidak. Kenapa ibu tidak membuka kepalan tangan? Rahasia. Oke. Kemudian sekarang yang merayu, ya, yang bertugas meminta temannya membuka. Apa yang ibu lakukan? Dengan kesadaran diri, bolehkah saya meminta barang yang Anda punya? Bolehkah gitu ya, saya meminta barang yang Anda punya? Berhasil? Tidak. Oke. Ada lagi ibu?
dengan caranya mengancam? Ada? Ada tidak? Jadi pertanyaan saya masuk ke nomor 3 nih. Jadi dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan itu siapa? Diri sendiri. Kita sendiri. Begitu pun sebetulnya terhadap murid. Ya. Jadi bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah hanya sebuah ilusi. Jadi sebetulnya guru itu tidak bisa mengontrol murid kecuali memang muridnya mau dikontrol. Jadi keputusan itu satu-satunya ada di kita. Murid juga demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik itu bisa mampu membuat orang itu menguatkan karakter gitu ya. Itu juga ilusi. Yang terjadi justru ketika dikritik itu yang ada sikapnya permusuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga ilusi. Buktinya apa? Tadi mau uang enggak, gitu ya. Itu juga enggak efektif ternyata gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga ilusi. Karena anak itu hanya akan menurut ketika dia memutuskan untuk menurut. Mau kita ancam, gitu ya, mau kita berikan ini hadiah. Nah, maka sebetulnya disitulah kita harus belajar yang namanya budaya positif. Oke, sebelum masuk ke budaya positif, saya ingatkan lagi mengenai pendidikan sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha, gitu ya, persiapan dan persediaan untuk segala kebutuhan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi tujuan pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu, gitu ya, tapi menjadikan murid ini memiliki kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, bagaimana caranya ya, bagai anak-anak ini nih selamat dan bahagia? Itu kan PR kita, bukan hanya dia bisa ternyata, dia tuh harus selamat dan bahagia. Maka kita belajar mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah ketika adanya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, gitu ya, yang berpihak pada peserta didik. Kenapa harus berpihak pada peserta didik? Karena itu kita ingin peserta didiknya bahagia, gitu ya. Kita ingin peserta didiknya selamat, bebas dari ancaman. Maka seharusnya kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai itu berpihak kepada peserta didik, agar mereka itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Jadi kalau saya gambarkan begini, budaya positif, gitu ya. Budaya positif itu di dalamnya perlu yang namanya suasana positif. Suasana positif itu bagaimana? Saling menghargai, adanya kebaikan-kebaikan, adanya kebahagiaan, adanya kegembiraan, sehingga membuat orang-orang yang di dalamnya itu nyaman, tenang, bahagia, sehingga mengakibatkan merangsang yang namanya kreativitas, gitu ya, dan inovasi. Sekarang kita refleksi, apakah di kelas kita, gitu ya, atau di sekolah kita ini betul tidak sih suasana ini sudah positif? Apakah suara kita ini tidak pernah tinggi gitu kepada murid kita? Apakah kita selalu tersenyum, gitu ya? Apakah menghadapi anak-anak Bu yang keluar kelas, gitu ya? Apakah masih kemana kakak, atau sudah dalam suasana yang dongkol di dalam hati? Lanjut ke
disiplin. Disiplin itu apa? Kalau menurut asal katanya, disiplin itu artinya belajar. Seringkali kita, disiplin ini sudah dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin ini seringkali dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak yang saya sampaikan? Jadi kalau disiplin itu sudah terbayangnya, oh kalau nggak disiplin dihukum, kalau saya disiplin dipuji. Udah kaitannya seolah-olah itu kontrolnya dari orang lain. Betul? Jadi disiplin itu seolah-olah berkaitan dengan aturan. Ada orang yang mengatur kita mematuhi aturannya. Itu seolah-olah kaitannya dengan disiplin. Betul atau tidak? Padahal kalau dari permainan tadi, siapa yang menentukan perilaku kita? Kita sendiri. Nah, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, karena tujuan dari pendidikan itu kan kita mau mencari merdeka, gitu ya. Merdeka itu ternyata bukan terbebas dari perintah. Merdeka itu ternyata seseorang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Dan untuk merdeka itu perlu adanya disiplin diri. Disiplin diri itu apa? Mampu mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mulia sesuai dengan tujuan yang mulia. Itu disiplin diri. Jadi sebetulnya disiplin diri menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan diatur oleh orang lain, tapi seseorang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Nih, dari sininya dulu nih, sepertinya pemahaman kita harus diubah paradigma kita. Nah, disiplin positif, gitu ya. Jadi kaitannya apa sih Bu? Disiplin positif dengan budaya positif. Ya untuk membuat budaya positif, caranya adalah kita menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran diri siswa. Jadi menumbuhkan disiplin diri, itu namanya disiplin positif. Tidak terpengaruh adanya hukuman, tidak terpengaruh adanya penghargaan atau hadiah, tapi lebih ke arah kesadaran diri untuk bertanggung jawab. Teman-teman, ada sebuah teori motivasi yang menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Pertanyaan yang diajukan biasanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah. Kalau itu pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Yang pertama, yang kedua, ini masih motivasi eksternal. Apa yang maksud dengan motivasi eksternal? Ada yang bisa sharing? Oke, dari luar. Jadi sumbernya itu dari luar, dipengaruhi dari luar. Itu namanya motivasi eksternal. Tapi kalau ini motivasi internal. Jadi semua itu berdasarkan diri sendiri. Inilah sebetulnya tujuan dari disiplin positif. Sekarang kalau boleh saya tanya, teman-teman nih, kan kalau terlambat di sekolah, kalau datang hadir tepat waktu ke sekolah, ada yang bisa sharing kenapa ingin hadir tepat waktu ke sekolah? Tanggung jawab. Berarti Bu Nengsi ini sudah tergantung pada nilai yang ada di dalam diri. Karena merasa tanggung jawab, saya harus hadir tepat waktu di sekolah, gitu ya. Itu contohnya. Kalau kita refleksi siswa kita, yang mana dia hadir tepat waktunya? Yang pertama kah, yang kedua kah, atau yang ketiga kah?
Ada yang satu, ada yang tiga. Oke. Ini ketiga kali ya. Ketiga, oke. Ada yang punya pendapat lain? Siswa kita, kalau yang ada yang jawab satu, gimana Bu pendapatnya? Tadi siswa kita datang hadir ke sekolah tepat waktu, ada salah satunya nomor 1. Bu, silakan, share. Karena kalau datang telat kan berarti dia pulangnya juga telat gitu, nggak sesuai ketelatannya berapa menit gitu. Jadi dia pengen pulangnya tuh on time gitu. Jadi menghindari ketidaknyamanan, dia inginnya pulangnya tepat waktu. Oke. Kalau Bu Siti nomor 3. Oke, karena apa ya, dengan mereka datang sendiri kesadaran gitu kan, dan di 1-2 itu di eksternalnya untuk yang saya terapkan di kelas itu memang nggak ada Bu. Jadi kesadaran diri untuk datang tepat waktu. Jadi dapat dipahami ada 3 motivasinya. Ya, lanjut. Nah, sekarang motif seseorang berbuat juga sebetulnya selain tadi dari motivasinya, itu berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan yang utama adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, itu kebutuhan untuk survival. Kemudian ada juga cinta kasih atau diterima, gitu ya. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada juga kesenangan. Nah, penyebab ketika anak-anak berbuat sesuatu yang salah, itu bisa jadi karena sebetulnya dari kebutuhan dasarnya ini ada yang belum terpenuhi. Misalnya apa? Dia nggak bawa bekal sekolah, gitu ya. Kemudian dia akhirnya kepada temannya apa? Minta punya temannya tapi tanpa izin. Atau misalnya juga ada anak-anak yang di pelajaran dia itu nggak bisa, tapi kemudian ketika olahraga dia atau ketika istirahat bermain dia menguasai temannya, ya, mengganggu dan sebagainya. Itu bisa jadi mungkin sebetulnya kebutuhan akan penguasanya belum terpenuhi, ya. Kemudian ada juga saya temukan di kelas 1 nih, kebutuhan akan kesenangan. Misalnya bagaimana? Dia masih butuh kesenangan, sehingga yang dilakukan apa? Keluar kelas. Di kelas itu, di luar kelas itu dia bermain air, gitu ya. Itu akan kebutuhan kesenangan. Atau ada juga misalnya, gitu ya, selain kesenangan, ada juga siswa di kelas 1, dia nggak suka kalau duduknya di atas meja, duduknya di kursi pakai meja. Dia senangnya kalau belajar itu lesehan, dia bisa berjalan kemana-mana. Mungkin dia butuhnya sebetulnya kebebasan. Jadi itu ternyata penyebab seseorang berperilaku selain tadi motivasinya 3, itu bisa kita pahami juga berdasarkan kebutuhan dasarnya. Nah, kita sebagai guru, gitu ya, itu sebetulnya biasanya punya 5 posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama itu penghukum, yang kedua ini pembuat merasa bersalah, yang ketiga ini teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bedanya apa sih? Biasanya dari ucapan-ucapan yang dilakukannya, yang diucapkannya, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Misalnya nih, untuk ucapannya Bu, kalau penghukum, misalnya tadi kita temukan ada anak yang terlambat datang ke sekolah, yang diucapkannya itu apa? Kamu tidak pernah hadir tepat waktu, atau kamu tidak bertanggung jawab sekali. Itu penghukum itu biasanya. Atau yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu bagaimana sih? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Bukan sudah kasih tahu kemarin. Apa sih kamu belum berubah? Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, kamu terlambat ya, gak apa-apa deh, tapi besok berubah ya, demi ibu, demi bapak, misalnya gitu ya. Ini posisi teman. Lalu kalau pemantau ini, ayo
yang datang tepat waktu hari ini ibu dapat bintang, ibu kasih bintang, gitu kan? Lalu kalau manajer itu biasanya kamu datang terlambat. Untuk esok hari, bagaimana kamu mampu menyelesaikan masalah ini agar kamu tidak terlambat lagi? Sekarang yang saya tanya, apa efeknya ketika kita sebagai guru mengambil posisi sebagai penghukum? Ada yang punya pendapat? Ada yang punya pendapat? Oke Bu. Baik, penghukum ketika anak itu selalu dikasih hukuman, besok akan melakukan dengan hal yang sama. Oke, melakukan hal yang sama, berarti ada perbaikan atau tidak? Tidak. Lalu apa yang dirasakan oleh anak ketika dapat hukuman, ketika berbuat salah? Sedih, marah, jadinya musuh. Guru itu musuh, gitu ya. Gitu. Lalu apa yang terjadi ketika guru itu sering mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Anak merasa bersalah. Selesai nggak sih masalahnya? Tidak. Yang ada dia down. Dia merasa bahwa betul ya, rendah diri. Saya nggak bisa apapun, gitu kan? Sedih. Dia nggak berpikir solusi, tapi dia berpikir apa yang dirasakannya. Lalu apa sekarang akibatnya kalau guru itu mengambil posisi sebagai teman? Kurang ajar anak. Anaknya kurang menghargai guru, tergantung kepada guru itu. Nanti sama Pak Roja aja. Kalau sama Pak Roja itu pasti dibantu, ya. Lalu apa akibatnya kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan pemantau, dapat stiker bintang hari ini? Ketika nggak ada stiker udah. Anak kurang motivasi ketika misalnya tidak ada namanya hadiah. Berarti sebetulnya kalau kita menggunakan posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ini motivasi eksternal atau motivasi internal? Eksternal. Berarti sadar nggak sih dalam diri anak itu bahwa saya itu harus disiplin, saya itu harus mampu mengarahkan diri sendiri? Enggak, tergantung kepada kita. Kalau ada saya, anak-anak tertib. Kalau nggak ada saya, anak-anak kacau. Misalnya di posisi pemantau, kalau saya misalnya pengajar di kelas 2, saya biasa menggunakan sistem bintang. Anak-anak yang hadir, yang tertib diberi bintang dan sebagainya. Ketika saya tidak masuk, digantikan oleh Ustadz Zaki. Ustadz Zaki nggak tahu sistem bintang yang saya terapkan. Anak-anak kan berpikir, oh kan gurunya Ustadz Zaki. Ustadz Zaki kan nggak tahu. Jadi dia nggak tertib, nggak bertahan. Ketika ada saya tertib. Ketika ada saya anak tertib, ketika yang digantikan dia nggak tertib. Apalagi gurunya nggak tahu kalau di kelas itu berlaku sistem bintang. Jadi itu masih eksternal. Sekalipun pemantau ini sifatnya masih positif, artinya nggak berkata-kata tidak baik, gitu ya, tidak menyakitkan hati, tapi tetap masih eksternal. Dulu pun kita pernah terapkan seperti ini, betul? Seperti misalnya siswa teladan, gitu ya, siswa hadir tepat waktu, gitu ya, itu pernah kita terapkan. Tapi ya itu dikaji ternyata masih motivasi eksternal, tidak menyebabkan anak itu punya disiplin diri. Itu maka dihilangkan tuh sistem penghargaan seperti dulu murid teladan, gitu ya, murid apa namanya satu lagi terajin, misalnya itu dihilangkan. Terus sertifikat juara 1, gitu ya. Kenapa tuh sampai dihilangkan? Nanti saya ceritakan. Oke. Nah, seandainya kita mengambil posisi di manajemen, gitu ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah menurut teman-teman masalahnya akan selesai? Kira-kira kalau tadi terlambat hadir ke sekolah, bisa selesai nggak masalahnya? Kemungkinan bisa. Bagaimana yang dirasakan oleh anak? Dihargai, ditanya sebabnya apa, dia didengarkan. Kebutuhannya kira-kira bisa terpenuhi atau tidak?
Bisa, karena ada didengarkan gitu ya. Gitu ya. Nanti kita bahas juga mengenai posisi manajer ini. Nah, jadi konsep dengan hukuman tadi itu akibatnya adalah menyakitkan, murid merasa takut, dipaksa, tidak nyaman, rendah diri. Nah, dengan penghargaan, kenapa ini tidak efektif gitu ya? Dan kenapa bisa merusak hubungan gitu ya? Tadi tidak efektif ketika penghargaannya membuat anak itu sudah tidak termotivasi lagi. Misalnya, saya udah pernah kok jadi murid teladan. Pekan depan atau bulan depan biarin giliran teman saya aja. Bisa jadi? Bisa jadi. Kemudian bisa merusak hubungan atau iri. Yang dapat siapa yang dirusak? Itu biasanya yang dapat peringkat kedua. Sakit hati nggak sih orang yang dapat sertifikat nomor 2? Hah? Kenapa sih saya harus jadi nomor 2? Sakit hati nggak? Sakit hati. Kalau saya pengennya nomor 1. Ketika saya dapat nomor 2, saya sakit hati. Nah itu sebetulnya penghargaan bisa merusak hubungan. Dan berdasarkan studi ternyata sebuah kelompok, ada 2 kelompok gitu ya. Yang satu itu diberi iming-iming. Kalau kamu menghasilkan sesuatu yang kreatif, kamu akan dapat hadiah. Yang satu dibiarkan dia hanya diminta, silakan buat sesuatu produk berdasarkan kreativitas kamu. Ternyata hasil studi itu dibandingkan yang diiming-iming hadiah, justru dia malah gak kreatif. Karena dia udah fokusnya, hadiah, aduh saya harus ngapain ya biar saya dinilai kreatif. Jadi udah fokusnya bukan lagi dari dalam diri. Itu jadi seolah-olah sudah merupakan sebuah tekanan untuk dia. Makalah itu penyebab di sekolah ini penghargaan yang pernah kita buat sebelumnya dihilangkan. Harapannya adalah kita mau membuat namanya budaya positif, tidak dari eksternal tapi dari internal. Teman-teman pernah saya sharing mengenai diagram gunung es gitu ya, di mana perilaku yang ditunjukkan oleh anak itu merupakan hasil dari nilai-nilai, pola pikir, kepercayaan yang ada di bawah sadar, dan itu merupakan didapatnya dari lingkungan. Nah, bagaimana mengubah karakter ini menjadi baik kalau di sekolah gitu ya? Kita ingin membuat budaya positif, karakter positif. Caranya dengan adanya pengkondisian atau pembiasaan dengan cara keteladanan yang konsisten. Yang pertama dulu. Ada yang setuju dengan saya mengenai konsep keteladanan yang konsisten? Misalnya dalam hal apa? Anak-anak nih. Datang tepat waktu, misalnya gitu ya. Gurunya yang memberikan contoh, anak-anak mengikuti. Oke. Ada lagi keteladanan yang konsisten? Itu kalau di sekolah. Di rumah barangkali ada, menurut teman-teman? Sholat, ngaji, oke. Jadi dari orang tuanya dulu, gitu ya. Anak-anak konsisten mengikuti. Kemudian yang kedua adalah mengenai sistem atau aturan yang konsisten. Sebetulnya budaya positif itu dalam hal ini nih, pengkondisian, pembiasaan gitu ya, dalam bentuk keteladanan dan sistem aturan. Sebenarnya kita mau bahas ini di budaya positif ini. Jadi harapannya nanti karakter yang muncul dari anak-anak itu yang baik. Tapi ini memang nggak mudah, nggak instan. Tapi tahapannya harus dipenuhi tahap demi tahap. Ini agak buram ya. Oke. Ini peraturan kelas. Ini keyakinan kelas. Ini lingkungan positif. Ini budaya positif. Jadi yang dimaksud budaya positif itu adalah tadi kan ada nilai-nilai, betul? Budaya positif itu kan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekolah, betul? Yang memperhatikan kesejahteraan murid. Itu budaya positif.
Untuk mencapai ke situ bisa menerapkan nilai-nilai gitu ya. Kemudian apalagi kebiasaan-kebiasaan yang positif, itu perlu yang namanya lingkungan yang positif, yang saling menghargai, ada kegembiraan di dalamnya gitu ya. Nah, untuk mampu menciptakan lingkungan positif itu perlu dibuat yang namanya keyakinan kelas dulu. Ini keyakinan kelas itu lebih tinggi daripada peraturan. Nanti saya sampaikan bedanya. Teman-teman, ketika mendengar peraturan itu apa yang dianggap? Harus dikerjakan. Oke, terima kasih. Sumbernya dari mana? Peraturan? Dari satu orang. Dari satu orang. Berarti biasa siapanya? Kalau di kelas guru. Menurut teman-teman, ketika bahasanya adalah peraturan kelas, anak-anak melakukannya itu berdasarkan teori motivasi yang mana? 1, 2, atau 3? Kalau tadi memang takut dihukum, atau yang kedua apa tadi? Ingin dapat penghargaan gitu ya? Atau yang ketiga menghargai nilai diri? Menurut teman-teman yang mana nih? 1. Biasanya 1. Apalagi di sekolah ini sudah nggak berlaku sistem penghargaan. Ya dia mau mentaati peraturan biar tidak dihukum oleh guru, itu yang pertama. Maka sebetulnya dalam peraturan kelas ini itu harus diubah menjadi yang namanya keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, dan bangsa tertentu. Jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bedanya apa sih Bu? Keyakinan sama peraturan gitu ya? Oke. Sekarang kalau boleh kita diskusi. Apa peraturan yang umumnya ada di kelas? Sambil saya tulis ya. Oke, datang tepat waktu. Mendengarkan gitu ya. Apalagi? Menghargai. Menghargai siapa? Menghargai guru. Oke, ada lagi peraturan kelas? Tidak bicara kotor. Tidak memotong pembicaraan guru. Oke. Memakai kaos kaki. Oke. Banyak ya kalau peraturan ya? Banyak. Oke, stop sampai di sini dulu. Ini peraturan. Jadi peraturan tuh biasanya banyak sekali, mendetil. Gitu ya. Nah, teman-teman di kelas itu bisa mulai dari seperti ini. Oke, anak-anak, apa peraturan di kelas sebaiknya agar pelajaran itu kondusif? Lalu anak-anak ini akan menyampaikan pendapatnya. Datang tepat waktu Bu, mendengarkan saat guru menerangkan, menghargai guru, gitu ya. Tidak bicara kotor, gitu ya. Tidak memotong pembicaraan teman, memakai kaos kaki, misalnya gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah rembuk saran mengenai peraturan, ini seharusnya diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif seperti misalnya kalau datang tepat waktu sudah positif? Sudah. Mendengarkan sudah positif? Sudah. Menghargai guru sudah positif? Sudah. Tidak bicara kotor? Belum. Diganti dengan berbicara sopan atau santun. Berbicara santun. Oke. Tidak memotong pembicaraan? Belum. Diganti dengan mendengarkan guru. Sini. Oke.
Lanjut. Memakai kaos kaki sudah positif? Sudah. Nah, ini masih berupa peraturan. Peraturan tuh biasanya panjang gitu ya. Ini pun belum tertuliskan semua. Ketika menjadi sebuah keyakinan itu cukup pendek saja. Misalnya dia tidak boleh lebih dari 7 nilai. Biasanya 5 sampai 7 nilai. Misalnya nih, di sini mendengarkan, menghargai guru, berbicara santun. Coba menurut teman-teman, nilai apa yang mewakili 3 ciri ini? Mendengarkan guru, menghargai guru, berbicara santun. Sopana, boleh saya ganti dengan saling menghargai? Boleh tidak? Boleh. Mewakili? Ada mendengarkan, ada bicaranya santun, ada menghargai, ya, saling menghargai. Kemudian datang tepat waktu. Nilainya ini apa sih? Datang tepat waktu? Disiplin. Selain disiplin ada kalimat lain misalnya apa? Tanggung jawab. Boleh saya ganti dengan komitmen? Komitmen? Boleh? Komitmen? Oke, komitmen. Anak-anak nggak paham kalau Nah, nanti bagus pertanyaan anak nggak paham Bu kalau ini. Oke, nanti ada caranya bagaimana agar anak-anak kita paham. Komitmen, saling menghargai, gitu ya. Memakai kaos kaki ini bisa kita ganti dengan satu kalimat apa? Nilainya? Masih sama, komitmen. Oke, misalnya mau kita tambahkan nih biar anak-anak ini kalau gurunya bicara menjawab, gitu ya, mengerjakan tugas, gitu ya. Antusias, boleh kita tambahkan misalnya dengan semangat. Oke. Inilah yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya universal. Selanjutnya Bu, anak-anak nggak paham. Ada turunannya sebetulnya dari keyakinan kelas ini. Yang pertama adalah teman-teman itu menurunkan dari komitmen ini bisa jadi tampak seperti sama tidak tampak seperti. Maksudnya apa? Tampak seperti dengan tidak tampak seperti? Kalau tampak seperti itu artinya ciri-ciri orang yang komitmen. Kalau tidak tampak seperti, ini berarti adalah ciri-ciri orang yang tidak komitmen. Ini Bu, diturunkan untuk anak-anak jadi paham. Tapi di kelasnya cukup dituliskan 3 ini saja. Misalnya komitmen, cirinya apa? datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Datang tepat waktu. Apalagi? Berseragam lengkap. Berseragam. Oke. Ada lagi? Buang sampah. Enggak. Itu nanti boleh misalnya buang sampah. Kalau kita berarti ciri lawannya tidak tampak seperti datang terlambat. Berseragam berarti tidak memakai seragam. Berarti buang sampah sembarangan. Ini Bu. Jadi sebetulnya dalam proses pembuatan keyakinan kelas, tahapan itu minimal 3. Yang pertama adalah menanyakan peraturannya apa. Kemudian diubah menjadi sebuah kalimat positif. Lalu kemudian kita gantikan menjadi sebuah nilai yang berlaku umum. Lalu selanjutnya diturunkan menjadi seperti ini agar anak-anak itu paham. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi pernyataan-pernyataannya universal untuk keyakinan kelas. Bentuknya positif.
keyakinan kelas itu nggak boleh terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, nah ini tadi, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan penurunan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, tadi sudah diturunkan, itu bukan berarti selesai, tapi harus adanya namanya ditinjau dari waktu ke waktu. Teman-teman ingat kan, misalnya di satu sesi khusus ya, apa yang menjadi keyakinan di kelas kita? Semangat. Kemarin ibu temukan, teman-teman mendengarkan guru tapi sambil tidur. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Perlu dievaluasi dari waktu ke. Harapannya adalah anak-anak itu bukan terpaksa mengikuti peraturan, tapi mereka memang, oh ya itu memang sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, itu yang sudah kita yakini bersama. Jadi kuncinya yang pertama adalah di keyakinan. Lalu ada konsep yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mereka kembali kepada kelompoknya dalam kondisi yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi, guru itu membantu murid menjadi anak yang memiliki disiplin positif serta memulihkan dirinya ketika sudah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur kepada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari perbuatannya bukan hanya kepada dirinya tapi kepada orang lain. Kemudian restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Saya mau jelaskan tahapan dari segitiga restitusi. Jadi restitusi ini ternyata dia punya tahapan, ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau sudah berbuat salah, apa perasaan dari dalam diri? Ustaz, kalau terlambat misalnya datang ke sekolah, apa yang dirasakan oleh Ustaz? Merasa bersalah atau biasa aja? Merasa bersalah. Orang sudah berbuat salah, pasti sebetulnya ada rasa malu dalam diri dia. Betul? Ada rasa malu. Maka disitulah sebetulnya tujuan dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah fungsinya mengembalikan identitas gagal yang dirasakan oleh siswa karena telah berbuat salah menjadi lebih nyaman dia gitu ya, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya. Caranya bagaimana yang diucapkan biasanya? Kakak, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Itu ucapannya. Atau kakak tahu kenapa ibu panggil? Pada saat ini ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusi. Itu tahapannya menstabilkan identitas. Kira-kira teman-teman kalau sudah berbuat salah ditanya seperti itu, apa rasanya? Better, betul? Better? Lebih baik? Merasa dipahami? Dipahami, dianggap manusia. Bukan malaikat, dianggap manusia. Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Gak apa-apa, bicara aja. Ibu gak marah. Ibu hanya ingin mendengar cerita yang sebenarnya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini karena kita tadi sudah belajar mengenai 3 teori motivasi dan ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kita tuh mencoba mencari alasan di balik perilaku salah yang dia munculkan. Misalnya, kemarin ada kejadian anak mengobrol saat guru menjelaskan,
saya tanya. Pasti ada alasannya ya, kakak mau ngobrol dengan teman. Iya bu, saya bosan. Berarti kebutuhan akan apa sebetulnya anak ini? Kalau dia jawab itu, saya bosan bu mendengarkan. Kebutuhan akan apa tadi? Dari 5. Kesenangan. Oh, kamu bosan. Pertanyaan yang selanjutnya saya ajukan. Tapi kamu bisa kan, gitu ya, menghindari atau mengurangi kebosanan kamu, tapi tetap menghargai guru. Bisa kan kamu menghilangkan kebosanan kamu dengan tetap menghargai guru? Misalnya dia tidak bercanda dengan teman. Bisa bu, katanya. Saya menggambar saja. Kemudian saya tanya lagi. Tapi kalau menggambar, guru yang menjelaskan akan beranggapan apa kepada kamu? Merasa tidak didengarkan. Oke. Jadi sebaiknya kamu bagaimana? Saya mendengarkan kalau begitu. Ini validasi tindakan yang sama. Kita bertanya. Kalau kita tanya, berarti kan ada kode bosan. Berarti selanjutnya dalam melakukan pembelajaran kita harus lebih bervariasi. Dan yang terakhir itu yang ditanyakan adalah keyakinan. Maksudnya gimana? Kakak ingin menjadi anak yang seperti apa sih? Gitu ya. Saya ingin jadi anak yang membanggakan orang tua bu, katanya gitu. Kalau anak yang membanggakan orang tua, berarti harusnya bagaimana? Mendengarkan guru. Nah, berarti yang dilakukan tadi sudah sesuai belum dengan yang diinginkan oleh kakak? Belum. Itu namanya menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada sebuah contoh video. Salam, Pak ya. Ayo, silakan masuk. Pak ya tahu kenapa ibu minta datang ke sini? Tahu, karena beberapa kali saya datang terlambat ke sekolah. Oh, Pak datang terlambat ke sekolah. Oke. Semua orang pasti pernah berbuat salah sih. Tapi pada kesempatan ini ibu bukan mau mencari siapa yang salah. Kita harus bicarakan saja bagaimana agar Pak tidak datang ke sekolah terlambat lagi. Oke. Pak pasti punya alasan. Kenapa Pak datang terlambat ke sekolah? Karena saya habis sholat subuh, biasanya saya tidur lagi. Kenapa Pak sehabis sholat subuh tidur lagi? Karena saya ngantuk. Ngantuk. Memangnya jam berapa Pak tidur? Sekitar jam 9 sampai setengah 10. Oh, sekitar pukul 9 atau setengah 10 Pak tidur. Lalu karena masih mengantuk setelah sholat subuh Pak tidur lagi. Berarti Pak kalau waktu tidur itu kurang lebih 8 jam ya? Oke, menurut saya tindakan saya datang terlambat ke sekolah ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas? Oh, belum sesuai. Nilai apa yang belum saya penuhi? Komitmen terhadap waktu gitu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Tidur lebih di awal waktu. Tidur lebih di awal waktu karena tadi saya sebenarnya perlu waktu minimum tidurnya 8 jam gitu ya. Kalau begitu bagus, rencana Farid mau mulai dari kapan? Malam minggu. Ibu doakan semoga apa yang Farid rencanakan bisa berjalan dengan baik sehingga Farid esok hari bisa terima kasih Farid sudah hadir. Sekarang Farid boleh kembali ke kelas. Ini sebuah simulasi ya. Kita tanya tanggapan siswa gitu, seandainya itu memang betul gitu ya. Dengan adanya restitusi, saya tidak mendapatkan hukuman jika saya membuat tugas. Saya setuju dengan adanya restitusi ini, karena dengan adanya restitusi ini murid jadi tidak dihukum. Karena jika murid dihukum, murid akan merasa malu dan trauma. Dengan cara ini murid akan mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya dengan keinginan dirinya sendiri. Nah, apakah dengan adanya restitusi kita tidak membuat sebuah konsekuensi?
Ini nanti refleksi. Tetap, oke. Kenapa harus ada yang namanya konsekuensi? Karena meskipun sudah direstitusi, tapi anak itu tetap harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang dihadapi. Jadi teman-teman, tadi kan kita awalnya membentuk namanya keyakinan kelas. Nih, di sini kita dari peraturan kelas kita ubah menjadi sebuah namanya keyakinan kelas. Tetap anak-anak itu perlu mendapatkan konsekuensi tapi yang logis terkait dengan perbuatan salah yang dilakukannya. Misalnya, kalau merusak, ya memperbaiki, itu konsekuensi. Kalau dia menyakiti teman, dia harus meminta maaf, mengganti kerugian yang teman rasakan. Kalau dia datang terlambat, ditambah waktu kepulangannya, itu masih masuk konsekuensi logis? Masih. Yang konsekuensi yang dihindari itu jangan yang bersifat hukuman yang nggak nyambung sama sekali. Misalnya tidak sholat subuh, kemudian dia diminta membersihkan toilet. Nyambung atau tidak? Kemudian datang terlambat, diminta menulis istighfar. Logis nggak konsekuensinya? Tidak. Maka ketika misalnya teman-teman, konsekuensinya kalau datang terlambat, pulangnya ditambah, itu ditanyakan sebetulnya kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan. Dan selain adanya restitusi, sebetulnya kita juga ada perlu namanya respon cepat. Respon cepat itu bagaimana? Ketika kita menemukan anak yang lari-lari, gak bisa tuh kita tanya dulu, kakak pasti punya alasan kan kenapa kakak lari-lari? Itu langsung dengan instruksi kalimat positif. Apa yang dikatakan? Silahkan berjalan. Kalau mendengar anak-anak gaduh, apa yang bisa dikatakan? Silahkan, misalnya menghargai, misalnya gitu ya. Kita kembalikan lagi keyakinan kelasnya apa. Kalau ada teman yang kalau ada anak yang mengganggu teman, kita katakan apa? Sayang teman, misalnya. Gitu ya. Jadi restitusi itu dilakukan ketika anak-anak sudah mendapatkan konsekuensi tapi tidak ada perbaikan. Itu perlu adanya restitusi. Barangkali ada sesuatu yang belum kita ketahui. Misalnya tadi anak datang terlambat, kita tanyakan, kenapa sih datang terlambat? Selanjutnya perbaikannya seperti apa? Nah itu sebetulnya gunanya restitusi. Nah, itu mungkin di akhir materi saya mau minta teman-teman melakukan refleksi. Jadi ini kita sebutkan saja gitu ya. Yang pertama adalah perasaan yang teman-teman rasakan saat ini setelah tadi mendapatkan paparan mengenai disiplin positif itu apa? Boleh nanti ada yang berbagi. Kemudian setelah mengikuti materi gitu ya, jadi paham apa? Kemudian yang ketiga adalah target saya selanjutnya mau melakukan apa? Boleh? Dituliskan dulu masing-masing, dipikirkan. Nanti setelah itu barangkali ada yang mau berpendapat. Atau mau langsung boleh? Ada yang mau yang pertama? Menjawab pertanyaan yang pertama? Boleh. Boleh, Bu Siti silakan. Oke, perasaan saat ini adalah senang tentunya karena Senang. dapat ilmu baru yang memang itu sangat kita butuhkan sebagai pendidik.
Oke, terima kasih. Bu Siti merasa senang. Ada yang memiliki perasaan yang sama seperti Bu Siti? Sama, Bu Kamana merasa senang. Ada perasaan lain yang dirasakan selain senang? Ada yang jadi gundah gulana barangkali. Ada yang jadi khawatir. Ada? Ingat-ingat pasti pernah ya melakukan kesalahan. Oke, jadi refleksi katanya gitu ya. Jadi ingin melakukan muhasabah. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, ada yang mau memberikan pendapat? Apa yang jadi paham apa? Silakan bukan yang Tadi memahami yang tadi pertama disiplin positif, kemudian membuat keyakinan kelas yang masih kemarin agak sedikit bingung gitu, jadi lebih jelas. Oke. Kemudian yang terakhirnya adalah restitusi itu lebih lengkap lagi tahunya gitu seperti ini. Jadi kita tetap ada konsekuensi materi yang yang lebih sesuai gitu aja. Selain Bu Kamana ada yang jadi paham hal lain? Barangkali dari Pak Ustadz? Setelah saya mendengarkan paparan yang dipaparkan oleh Bu Eva, bahwa yang disampaikan itu benar yang terjadi di dalam keseharian saya mengajar, dan saya setuju juga, dan itu juga materi yang sebelumnya juga sudah pernah dipelajari, akan tetapi di materi ini sebagai pengingat saja buat saya, agar supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa memakai apa yang tadi disampaikan Bu Eva, karena emang saya juga pengen memakai apa yang dibahas oleh Bu Eva tadi ya, karena itu benar-benar semuanya sesuai dengan apa yang saya yakini. Tapi emang di dalam perjalanan itu sangat sulit sekali, terutama dalam mengatur emosi dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pengingat buat saya sebenarnya, materi dengan setelah mendengarkan materi ini, agar supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ada lagi? Ini berarti sudah hampir menjawab yang ketiga juga ya? Oke. Ada yang punya tanggapan lain? Oke. Setelah mengikuti materi pembebasan diseminasi radar ini, saya jadi paham bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar. Terus ketika menjadi pendidik, memahami kebutuhan dasar siswa, dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam membuat keyakinan proses-prosesnya. Lalu bahwa tadi proses setelah menyatukan peraturan-peraturan dari yang dikeluarkan oleh ide-ide siswa, kita buat sebuah keyakinan. Lalu keyakinan ini kita buat yang nampak dan tidak nampak itu Turunkan gitu ya? Kan seperti itu. Lalu bagusnya memang ditampilkan di kelas. Lalu kita juga selalu mengingatkan pada siswa di saat pembelajaran berlangsung, misal ada keyakinan kelas yang tidak disepakati, ini dilanggar. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti materi yang saya sampaikan siang ini adalah manfaatnya untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir pertemuan kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.